Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat dan tetap semangat di tengah pandemi COVID-19. Kita berusaha untuk berbagi inspirasi dan berbagi motivasi. Kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang tidak asing lagi di kancah nasional ya. Beliau adalah Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI. Sebelum kita mempersilakan beliau untuk berbagi hal-hal yang terkait tentang diaspora, kebangsaan, dan motivasi lainnya, kita ingin mengundang dulu teman-teman di Jalar. Sebagai informasi kepada para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih juga kehadirannya yang telah meluangkan waktu untuk hadir bergabung bersama kita, berdiskusi secara santai saja ya. Ini diskusi kita seperti biasa, Jalar, kolaborasi dengan Gema Taat, Gerakan Bersama Kita Kuat, dan juga GBN, Gerakan Bagimu Negeri. Kita mengadakan diskusi-diskusi ini yang kesekian kalinya. Kami akan menyapa dulu anggota Jalar terkait tentang narasumber kita ya. Kita undang Bang Ananda Setia Novanto sekitar 1 menit. Apa ini ketika kita menyampaikan, menyebarluaskan poster dengan narasumber yang luar biasa. Karena saya lihat ini, saya baca berhalaman-halaman ini CV beliau. Jadi nanti saya hanya summary saja lah ya. Gimana Bang Ananda, kesan ketika kita tampilkan poster dengan narasumber Bu Mutia Hafid? Wah, ini suatu kesempatan yang luar biasa ya, yang mungkin bisa didapatkan oleh terutama diaspora yang dari luar ya, karena ya kita tentunya, ya mungkin yang perlu saya tekankan di sini sama Ibu Mutia bahwa kita ini diaspora ini adalah SDM-SDM yang sangat punya potensi ya untuk berkontribusi buat Indonesia, dan banyak yang dan mereka sangat mempunyai pemahaman yang sangat spesifik di bidangnya masing-masing, tapi memang sering sekali menjadi kendala adalah kita kurang mendapatkan informasi terkait dengan apa sih yang sebetulnya bisa dikontribusikan oleh para diaspora ini kepada Indonesia gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri informasi di dunia di berita-berita mainstream sebegitu banyaknya gitu ya. Sampai kita bingung mendigest informasi ini, kita mendigest informasi seperti apa gitu. Apalagi ada yang pro kontra pemerintah dan lain sebagainya, padahal yang kita inginkan adalah kita punya spesifik keilmuan atau bahkan kita punya investasi bahkan atau kita punya intinya sesuatu yang bisa kita bawa ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia, tapi kita tidak tahu gitu loh permasalahan spesifik yang bisa kita tangani ini apa. Nah, saya pikir inilah yang menjadi peranan penting interaksi, saya harap ini bukan yang pertama dan terakhir ya, tapi interaksi rutin ya antara kami yang ingin sekali memberikan kontribusi buat Indonesia dengan Mbak Mutia mungkin ya, yang sudah di DPR, apa sih yang sebetulnya yang terjadi di tanah air dan supaya kita bisa dibukakan jalannya untuk bisa memberikan kontribusi kepada tanah air, apalagi kan DPR kan anggota parlemen yang mewakili dari daerah ya, jadi kita juga ingin tahu apa sih yang dihadapi oleh konstituennya seperti apa. Itu kira-kira mungkin dari saya, Prof. Susanto. Oke, terima kasih Bang Ivan ya yang ada di Jepang. Semoga di sana selalu sehat Bang ya. Salam buat Kaisar Jepang. Berikutnya kita undang sebelum ke Bu Mutia, kita ingin kesan-kesan dulu ketika kita menampilkan poster. Narasumber kita adalah seorang Mutia Hafiz, sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita di Indonesia. Kang Ade Kadarisman, bisa disampaikan 1 menit, Kang? Kang Ade ini di Bandung, dosen di Pajajaran. Oke, sambil menunggu Kang Ade, kita coba yang ada di Kalimantan. Bang Reza, silakan Bang Reza. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Bu Mutia. Selamat sore juga Pak Susanto, Mas Ivan, Pak Ade, dan rekan-rekan sekalian. Kalau di Kalimantan mungkin udah 1 jam, kita ini 4:30. Terima kasih Bu Mutia. Kalau saya dengar kalau dengar nama Mutia Hafid, saya tuh langsung teringat Metro TV. Karena mungkin itu Metro TV dulu sebelum saya bisa berpikir bahwa Bu Mutia ini adalah anggota Komisi 1. Kalau nggak salah sekarang udah Ketua Komisi 1 ya. Terus ketika saya baru lulus juga ada beberapa saya juga dengar ada insiden saat di Irak lalu, dan alhamdulillah Ibu
tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ya seperti itu ya, kita berharap diskusi ini bisa juga interaktif dan juga memperkaya wawasan ya. Nah, mungkin dari disampaikan Bang Ivan tadi mengenai diaspora, peran-peran WNI yang ada di luar negeri untuk dapat berkontribusi ya sesuai dengan bidangnya dalam aspek politik maupun yang lebih jauh dalam aspek hukum dan keamanan ya, yang mungkin terkait dengan beberapa kejadian COVID-19, dan mungkin ada kejadian yang di Laut Cina Selatan dan juga kejadian-kejadian lainnya yang melibatkan istilahnya memperkuat diplomasi di luar negeri dan juga bagaimana kita dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang menunjang geopolitik dan geostrategi Indonesia di luar negeri. Demikian Pak Susanto, dan demikian juga Bu Mutia. Selamat menjalankan dan mengikuti acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dibatasi ya, 2 orang sudah cukup lah merepresentasikan, kalau enggak kita bisa sampai maghrib ini. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat semua, sebelum kita persilakan Ibu Mutia Hafid, izinkan saya menyampaikan siapa sih beliau ini. Nah, ini dia, saya coba searching tadi, riset sedikit tentang beliau, dan juga sebentar ya, Mutia Hafid. Nama lengkapnya Mutia Fieda Hafid, ya. Nama panggilan Mutia, hobi traveling dan membaca. Kelahiran Bandung 3 Mei 1978. Ini 1 tahun lebih muda dari saya, Bu, ya. Pendidikan saya 77, Bu. Dan 3 Mei juga saya loh, Bu. 3 Mei 1977. Bisa-bisa ya aja nih Mas Santo. Bener. Medan 3 Mei 1977. Di hari yang sama kita, Bu, ya. Kemudian pendidikan ya, beliau S2 ini ilmu politik dan predikat cum laude, ya Allah, di Universitas Indonesia. S1 Bachelor of Manufacturing Engineering University, UNSW ya, University of New South Wales, Sydney, Australia. SMA-nya Crescent Girls School Singapura, di Singapura, Bu, ya. Ya. Kemudian SMP Negeri 1 Cikini, Jakarta. Cuma SD-nya di mana nih, Bu, ya? SD-nya di SD Menteng 02, Jalan Tegal, Jakarta. Oke, coba, kalau soalnya hasil searching saya ini SD-nya nggak ada di SD ya. Sempat juga di Makassar, karena dulu ayah saya mengajar di Unhas. Oke. Dosen, Bu, ya? Ya. Ayah ya. Baik, penghargaan yang beliau sudah dapatkan, ya Allah, luar biasa sekali nih. 2013 yang terbaru, Prescott No. 1, penghargaan tokoh pers nasional kaliber internasional, PWI Pusat. 2008, Australian Alumni Award untuk bidang jurnalistik. 2008, Young Inspiring People oleh Hard Rock FM. 2007, Elizabeth O'Neill Journalism Award, penghargaan bagi jurnalis dari pemerintah Australia. 2006, mewakili Indonesia dalam Asia 21st Young Leaders Meeting di Seoul, Korea Selatan. 2006, penghargaan Kartini bidang jurnalis, Lions Club Jakarta. 2006, Wanita Pemberani Samsung Award. 2005, Women of Courage. Ini Kaukus Perempuan Singapura. Singapura ini penghargaan dari Singapura, Pak, ya? Ya, ada komunitas perempuan di sana yang memberikan penghargaan. Luar biasa sekali, Bu. 2005, penghargaan dedikasi di bidang jurnalistik oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Betul, Bu, ya? 1996, National Youth Achievement Award kelas dari pemerintah Singapura. Kalau beasiswanya cukup banyak sekali nih. ASEAN, ada yang pertukaran pelajar Indonesia-Jepang, kemudian dengan Singapura, kemudian pengalaman kerja saat ini sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI sejak 2019. Ini banyak sekali, Bu, ya? Nggak usah dibanyakin. Ya, nggak usah. Kemudian peliputan, buah macam. Ini paling menarik ini adalah konflik Thailand Selatan di 2006. Ini bagaimana, Bu, ya? Kemudian kudeta militer Thailand 2006. Ini Ibu langsung ya meliput ya di sana ya? Ya, tapi lebih serem yang Irak sih. Kalau yang di Thailand kudeta militernya ya cukup aman ya. Irak tahun 2005. Pemilu Irak, Bu, ya? Ya, pemilu Irak pertama pasca jatuhnya Saddam Hussein. Ya Allah. Jadi kita pada situ masih di kamar, Bu, nonton. Ibu sudah terjun ke sana ya. Jadi kemudian yang terakhir lah. Mutia juga dikenal sebagai penulis buku. Bukunya berjudul 168 Jam dalam Sandera. Ini ceritanya gimana ini, Bu?
Oh, Panjang tahan dulu juga Bu ya. nanti. Iya, tahan dulu Bu ya. Ini sangat menarik. Tadi kita akan kupas itu dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelumnya kita persilakan dulu Ibu Mutia Hafid yang telah mempersiapkan materi untuk kita semua, politik, diaspora, dan bangsa. Saya buka dari sini materi Ibu ya. Sebentar Bu Saya ya. mungkin menyapa dulu ya sebelum Oh ya, boleh. Jadi terima Silakan. kasih Pak Susanto Saman selaku moderator. Kemudian tadi saya memang dengan Jalar, kemudian gerakan Bersama kita kuat. Mas, bersama kita kuat sama gerakan Bagimu Negeri ini mungkin baru pertama kali. Jadi mohon maaf kalau saya belum kenal dengan banyak teman-teman, tapi beberapa ya dengan Mas Ivan waktu itu sudah pernah ketemu. Lalu Mas Ade tadi di Bandung, Mas Reza terima kasih salam pembukanya tadi. Karena memang diundangnya diaspora tadi sebagaimana Mas Santo bacakan, saya kebetulan nih dari lulus SMP memang kan tinggal sendiri di luar negeri gitu. Jadi ketika disebut diaspora, saya langsung terpanggil gitu untuk ikut sharing gitu ya. Jadi memang saya dari usia muda sekali, kemudian juga S1-nya juga di luar negeri, baru kembali setelah lulus S1, dan sekarang juga isunya di Komisi 1, Komisi Luar Negeri gitu. Jadi memang terpanggil untuk hal-hal yang terkait dengan politik luar negeri pada khususnya, dan sesungguhnya dengan teman-teman diaspora, PPI, dan juga pekerja migran kita, kami selaku Ketua Komisi 1 juga sudah sempat, kalau nggak salah 2 kali membuat forum seperti ini ya. Tapi waktu itu lebih banyak karena memang pakai jaringan teman-teman PMI di berbagai negara, dan kurang lebih masukan-masukannya sudah kami tangkap. Nah, kalau untuk ini karena rata-rata saya lihat S3 gitu ya, paling ini mungkin dari S2, dan banyak dosen juga di sini Mas Santo. Jadi justru mungkin lebih banyak yang tahu tentang pembahasan keilmuannya lebih banyak teman-teman di sini, karena saya lulus S2-nya juga baru. Dulu habis S1 saya keterusan kerja dan baru ambil S2 baru lulus tahun 2018 di UI. Jadi sempat agak lama tidak belajar lagi di bangku kuliah gitu, tapi ya cukup senang meskipun waktu itu mahasiswa paling tua di angkatannya karena saya baru kuliah lagi tahun 2016. Cum laude Bu ya, luar biasa, cum laude loh Bu. Ya kalau enggak malu Mas, soalnya yang lain masih muda-muda. Jadi mungkin sekarang waktunya itu ya. Dan saya juga baru tahu formatnya santai begini, jadi mungkin ini nanti digambarkan sedikit, lalu kemudian kita bisa diskusi dengan santai. Boleh dibantu Pak Santo ininya, kita buka presentasinya sedikit. Sesungguhnya ini kemarin saya tayangkan juga ketika kemarin saya baru buat juga diskusi bersama Ibu Menteri Luar Negeri, jadi ini kurang lebih yang kemarin kami bahas bersama. Sudah bisa Bu ya, dibaca? Oke, sebentar saya juga buka di HP saya dulu. Ya, oke, ini topiknya saja, kita ke halaman berikutnya. Ini dibantu oleh Pak Santo ya ininya? Iya, saya pegang semua, Bu. Oke. Ya, kan ini update saja di Indonesia angkanya terus bertambah ya, tapi kurang lebih sekarang 37.000, dengan angka meninggalnya sudah 2.000 dan sembuhnya 13.000. Kita lanjut, Mas. Ini sih data yang bisa kita dapat di online ya. Kita tahu yang disasar, yang dipukul oleh COVID-19 ini, pertama aspek kesehatan, kemudian aspek sosial ekonomi ya. Kita jelas kalau aspek kesehatan memang tentu yang disasar pertama itu. Nah, bagaimana sekarang pemerintah sedang mempertahankan supaya aspek ekonomi tidak kolaps gitu ya. Setelah kesehatan kita memang kelihatannya meskipun sekarang sudah jauh lebih baik ya. Kalau waktu awal kan APD masih langka, masker masih langka, kita sekarang sudah lebih siap, relatif lebih siap, tapi bagaimana kita menahan untuk ini tidak berlanjut kepada krisis di bidang-bidang lainnya, terutama ekonomi. Iya. Berikutnya kita akan lihat untuk di politik luar negeri kan jujurnya memang belum ada studi apakah ini karena COVID-nya ataukah karena memang dunia yang tatanannya agak berubah, tapi kita melihat rivalitas antar negara.
di era kita menghadapi COVID ini, seperti kita tahu Amerika dan Cina meruncing, kemudian di Timur Tengah juga Israel dengan rencana aneksasinya seolah mau mengambil momen COVID ini untuk melanjutkan agresinya kepada Palestina, kemudian juga di negara-negara lain. Jadi kita melihat bersamaan dengan COVID ini ada ketegangan-ketegangan antar negara yang meningkat, rasa saling curiga, saling tuduh, kemudian yang sebelumnya kita sudah merasa dunia ini seperti borderless gitu ya, sekat-sekat yang cair antar negara, kemudian menjadi rigid lagi dengan pembatasan-pembatasan gerak, pembatasan akses-akses baik manusia maupun barang ya. Suddenly dengan COVID kita melihat ada arah yang berlawanan. Mudah-mudahan ini hanya sementara. Tapi ini menarik kita antisipasi. Berikutnya. Oke. Tapi kan yang perlu kita sadari bersama, COVID-19 musuh bersama, musuh dari kemanusiaan, musuh semua negara, karena tidak ada satupun negara yang menikmati kondisi seperti ini. Semua saya rasa terpukul. Dan tidak ada negara yang bisa melawan COVID-19 sendiri. Saya rasa semua harus paham itu. Memang agak sulitnya dengan negara-negara mungkin seperti Amerika Serikat yang merasa cukup negara yang cukup kuat gitu ya, merasa amat kuat, salah satu negara yang paling kuat secara ekonomi. Tapi dalam hal ini kita semua punya tantangan-tantangan yang berbeda, baik itu negara kuat maupun negara-negara yang secara ekonomi relatif menengah kekuatannya, semua punya tantangan yang sama. Kerjasama ekonomi antar negara juga akan semakin meningkat karena negara butuh untuk menggerakkan kembali ekonominya yang telah berhenti. Ini pasca COVID harapan kita. Lanjut. Nah, kemarin saya sampaikan juga peluang-peluang diplomasinya itu yang perlu kita tingkatkan. Tentu yang pertama kan vaksin itu menjadi penting. Jadi nanti siapa negara yang pertama memiliki vaksin, itu akan menjadi negara yang pemenang, game changer, karena dia yang akan menguasai sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Jadi Indonesia kita dorong juga. Nah, ini kalau ada teman-teman yang memang punya keahlian di bidang ini, kita juga mendorong bagaimana kita pertama ikut, tidak hanya menjadi konsumen, tapi ikut dalam pencarian vaksin, menemukan vaksin, obat-obatan, serta juga tentu kemarin ada masukan yang tradisional juga ya, perlu ditingkatkan dan perlu diberi fasilitasi oleh pemerintah, karena memang seperti obat-obatan tradisional juga ditengarai cukup, saya bukan dokter, jadi harus hati-hati ketika bicara ini, tapi kira-kira itu juga diperlukan dan digemari oleh masyarakat saat ini. Kemudian Indonesia telah menjadi salah satu co-sponsor dari resolusi World Health Assembly 73, jadi kita harapkan bagaimana Indonesia itu juga bisa berperan, paling tidak berkawan dengan negara yang tepat, Mas. Berkawan dengan negara yang tepat, yang kita rasa bisa sama-sama mengembangkan vaksin. Kita punya kelebihannya apa? Kalaupun misalnya kita bukan menjadi negara yang pertama menemukan vaksin, tapi kalau kita berkawan dengan negara yang tepat, yang kebetulan menjadi salah satu pionir dalam penemu vaksin, kita bisa menawarkan masyarakat kita yang cukup banyak. Jadi akses terhadap vaksin yang telah ditemukan nanti kan juga bisa untuk masyarakat Indonesia yang jumlahnya 260 sampai 270 juta jiwa. Jadi kita punya leverage untuk melakukan diplomasi dan bargaining di sini dalam rangka kerjasama untuk mendapatkan vaksin. Berikutnya. Ya, ini salah satu yang saya lihat, mungkin karena kami juga di Komisi 1 selain bidang luar negeri kan juga membawahi atau mengawasi juga teknologi informasi, sehingga kita juga melihat peluang pasca COVID, peningkatan adopsi teknologi digital yang akan semakin luas di dunia. Jadi kita juga merasa bahwa yang perlu didorong berikutnya adalah kerjasama
Indonesia dengan negara-negara yang sudah lebih maju di bidang teknologi digital, dan tentu ujungnya sama juga dengan kesehatan. Meskipun kerjasama dengan negara lain, ujungnya kita harapkan ada kemandirian, baik itu di bidang kesehatan maupun di bidang teknologi digital. Jadi kalau ada kerjasama, tentu kita dorong kerjasama yang bisa bersifat transfer of knowledge atau alih teknologi dan lain-lain. Terutama kita perlu meningkatkan keamanan siber, karena memang untuk saat ini Indonesia sebagai konsumen, bukan produsen, dan data kita rentan untuk diekstraksi oleh aplikasi-aplikasi besar yang notabene bukan milik Indonesia. Jadi itu yang perlu kita lakukan, sekaligus menghidupkan kembali diskusi mengenai aturan internasional terkait keamanan cyber, karena percuma kalau kita mengamankan di sini ya keamanan sibernya, tapi dunia belum punya aturan keamanan siber yang ajak. Berikutnya, ya, ini kalau yang tentang diaspora, saya juga menerima kabar diaspora ini kan jumlahnya meningkat terus. Menurut data 2018, sejak 45 tahun silam terdapat lonjakan 3 kali lipat dari 45 tahun sih, ya memang cukup lama. Dari 76 juta sekarang berjumlah 250 juta. Keberadaan diaspora tidak terbantahkan berpengaruh signifikan terhadap proses pembangunan suatu bangsa. Di banyak negara, remitansi dari para diaspora bahkan menyumbang sekitar sepertiga PDB negara. Pada tahun 2018, remitansi global mencapai 445 miliar dolar Amerika atau 3 kali lipat keseluruhan dana bantuan pembangunan internasional. Ini untuk perbandingan, untuk menunjukkan betapa besarnya. Berikutnya. Ya, diaspora berpotensi untuk yang Indonesia, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan melalui investasi keuangan, jaringan dan keterampilan. Saya rasa jaringan dan keterampilan ini menjadi amat penting, juga elemen paling nyata dari hubungan antar migrasi dan pembangunan, dan Kemenlu telah mengeluarkan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri sebagai kartu identitas pengenal dan untuk pemetaan potensi dan jejaring MILN. Komunitas diaspora berfungsi sebagai motor penggerak untuk mentransfer sumber daya, teknologi, pengetahuan, dan ide-ide ke tanah air. Jadi kita harapkan juga menjadi duta-duta yang bisa membawa, itu tadi, motor penggerak untuk mentransfer. Kita lagi-lagi ke depan inginnya COVID-19 ini menjadi semacam restart, tidak hanya bagi dunia, tapi terutama bagi negara kita tentu. Restart yang menyadarkan bahwa oke, kita mulai dari awal lagi bagaimana kita bisa sebanyak mungkin mentransfer teknologi, mentransfer sumber daya kita yang ada di luar negeri ke Indonesia, yang memang toh sebetulnya menjadi kekuatan kita selama ini tapi belum banyak dimaksimalkan. Berikutnya. Ya, ini sebagai contoh saja bahwa ini pernah dilakukan dan dulu tuh terasa sekali bagaimana bapak-bapak bangsa kita yang belajar di negeri Belanda betul-betul membawa ilmunya ketika itu, dan Indonesia ketika itu sedang amat membutuhkan karena sedang membangun suatu nation, suatu bangsa, suatu negara, dan kita mengambil ilmu-ilmu, dan menurut saya nggak masalah ya bagaimana kita mengadopsi baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya to some extent saja, tapi kemudian kita campur dan kita mengambil model Indonesia seperti apa gitu ya. Jaringan mahasiswa Indonesia yang belajar di University California di Berkeley, Amerika Serikat telah mengarsiteki ekonomi Indonesia di pemerintahan Presiden Soeharto, kemudian Jepang dengan di bawah kepemimpinan Prof. Habibie mengembangkan industri dirgantara Indonesia. Jadi betul-betul ketika itu berangkat memang dengan niatan bahwa ini akan dibawa pulang dan jadi kekuatan-kekuatan yang ketika itu dibutuhkan sekali. Jaringan pakar ilmu politik Indonesia yang belajar di AS, ini yang sudah agak kesini nih, Mas Saiful Mujani, Mas Kusrisdo Ambardi menginisiasi survei. Jadi saya ingat sekali karena
tadi disebutkan ya dulu di Metro TV. Metro TV pertama kali, mohon maaf menyebut merek, bukan bukan maksud apa-apa, tapi di tahun saya menjadi wartawan itu sekitar tahun 2003 menjelang pemilu 2004, banyak teman-teman mahasiswa dari Amerika Serikat yang datang ke Metro TV menyampaikan kepada pimpinan kami ketika itu Pak Surya Paloh bahwa kita bisa prediksi siapa pemenang pemilu. Dan ketika itu belum biasa, Mas. Jadi kita sama-sama, ini bohong-bohongan kali ini ya. Bagaimana caranya kita bisa memprediksi? Indonesia tuh kan nggak bisa diprediksi. Kita terlalu orangnya terlalu beragam dan lain-lain. Itu posisi tahun 2002-2003. Jadi, dan ketika bahkan 2004 sudah ada survei, masyarakat masih belum percaya bahwa survei itu bisa memprediksi siapa yang akan memenangkan pemilu, dan belum lazim calon kepala daerah dimintai survei, calon presiden dimintai survei, tapi kemudian itu masuk ke Indonesia dan kemudian jadi tren. Sekarang bahkan mungkin agak kebablasan, sehingga memang harus diverifikasi tiap lembaga-lembaga survei, karena semua orang melakukan survei dengan metodologi mungkin yang berbeda-beda atau masing-masing. Lalu sekarang misalnya banyak anak Indonesia yang setelah belajar dari luar negeri pulang mengembangkan startup digital, baik itu di bidang pendidikan, di bidang animasi, traveling, dan lain-lain ya. Ini sebagai contoh betapa sesungguhnya diaspora kita banyak sekali membantu membentuk terobosan-terobosan baru di tanah air. Kita lanjut. Ya, ini sih harapan supaya tetap terus aktif, karena tadi kita sudah lihat efektivitasnya. Kemudian dari pandemi COVID-19 ini, kemarin ketika dengan pelajar Indonesia yang di luar negeri, kita tuh ekstraksi data dari mereka di masing-masing negara, apa yang membuat negara tersebut bisa lebih baik, atau apa yang jadi ada dari yang Jepang dan Korea Selatan menceritakan bagaimana di sana penanganannya bisa lebih baik. Tapi ada juga kita mengambil contoh yang di Spanyol yang menceritakan bagaimana di sana pemerintahnya keteteran dan karena apa. Dari sini kita berharap mendapatkan model baru, dan waktu itu masukannya kita sudah serahkan juga melalui Kementerian Luar Negeri ke gugus tugas. Indonesia tetap tanah air beta ya, meskipun teman-teman di luar negeri, tapi ini yang datang di sini kan yang dari luar negeri dan sudah kembali. Jadi kelihatannya sudah pasti cinta tanah air. Namanya saja tadi Gerakan Bagimu Negeri ya. Jadi sudah dari luar negeri tetap kembali. Kan juga banyak yang memilih untuk tetap di sana. Lanjut. Dan kalau tetap di sana pun belum tentu tidak cinta tanah air. Tapi mungkin pilihan hidup masing-masing yang kita hormati. Jadi itu sebagai pemantik mungkin ya diskusi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya kembalikan ke Pak Susanto Saman. Ya, terima kasih Bu Mutia Hafid yang telah memaparkan tadi tentang diaspora, politik, dan bangsa. Baik, sekarang kita ingin ke siapa ini ya? Begitu banyak ini yang WA saya secara japri. Tapi kita coba dulu Bang Ivan ya. 1 menit Bang ya, silakan. Ya, dibuka mic-nya Bang. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Mutia atas memantik diskusinya. Saya punya 2 pertanyaan singkat. Yang saya Ivan ya dari Jepang, pengusaha joint venture dengan Jepang. Yang pertama adalah saya pikir kendala terhadap peranan diaspora yang perlu ditingkatkan untuk berkiprah buat Indonesia adalah belum adanya wadah yang betul-betul bisa mengelola sumber daya manusia yang berpotensi ini. Apalagi kalau lihat di Kemlu itu kan masih selevel direktur kalau tidak salah ya. Saya pikir secara politik will ini perlu diangkat ke arah yang lebih strategis lagi ya. Karena kita tahu bahwa banyak seperti yang Mbak bilang tadi, banyak dari SDM-SDM kita juga bisa turut berkontribusi untuk misalkan menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Dan kebetulan salah satunya mungkin yang berpotensi adalah istri saya kebetulan lagi postdoc di Gifu University, itu meneliti tentang infectious emerging disease gitu loh. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang sebetulnya ada di luar
ya mereka meneliti hal yang sangat relevan dengan penyelesaian masalah terkait dengan COVID-19 ini, tapi wadahnya belum ada gitu loh, yang bisa menampung intelektualitasnya mereka, bahkan untuk sharing intelektualitas itu sendiri. Nah, ini mungkin perlu ada wadah yang bisa menjadi pool of knowledge or resources supaya kita bisa menjadi salah satu yang terdepan lah ya. Jangan sampai kita cuma jadi penonton aja, tapi bisa jadi yang terdepan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ini sedikit pertanyaan mengarah kepada historicalnya Mbak Mutia ya. Kan Mbak Mutia ini bisa dibilang salah satu yang diaspora yang akhirnya terjun di politik ya. Saya ingin tahu apa sih yang sebetulnya membuat Mbak Mutia terpanggil untuk terjun di politik, dan apa yang kira-kira yang masih menjadi challenge dalam Mbak Mutia mencoba merealisasikan idealismenya Mbak Mutia dengan terjun di politik ya. Karena mungkin ini yang bisa menjadi informasi buat teman-teman yang selama ini penasaran melihat dunia politik tapi nggak tahu nih gimana untuk bisa apakah terjun ke sana ataukah kita bermain di periferal dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Ivan. Kemudian kita buka lagi Bang Jai ini di Jakarta ya. Bang Jai, silakan Bang Jai. Mic-nya dibuka. Apa kedengeran? Ya, oke Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Kenalkan dulu Bang ya. Perkenalkan, nama saya Jay Singgi. Mungkin dalam hal ini sebagai anggota bidang usaha dan dana di Lemhanas RI. Selamat sore yang terhormat Ibu Pimpinan Komisi 1. Semoga sehat walafiat. Terakhir kita ketemu di Hotel Mulia, lobi setelah acara BKSAP. Oh, iya. Iya, mungkin pertanyaan saya singkat saja karena banyak penanya lainnya. Di paparan Pak Menhan beberapa hari yang lalu di Lemhanas, apabila kita harus memilih antara prosperity atau security, pada akhirnya kita semua memilih security, yaitu pertahanan, karena bagaimanapun dengan situasi negara yang tidak kondusif, kita tidak bisa berusaha ataupun berbisnis apa-apa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut Ibu Pimpinan Komisi 1 terkait dengan peran pemuda dan pengusaha muda dalam hal ini? Ada contohnya forum-forum seperti Badiklat Kemhan, ada juga Forum Bela Negara, Dirjen Podhan, Lemhanas, lain sebagainya, Unhan. Kira-kira bagaimana peran pengusaha muda dan pemuda sekarang dalam mendukung sebagai apakah itu komponen cadangan atau pendukung dalam pemerintahan, dalam hal ini khususnya di bidang pertahanan ataupun ketahanan ekonomi. Karena yang kita ketahui bahwa setelah pelajaran COVID-19 ini, yang terpenting adalah ke depan kita memiliki rencana kontingensi atau contingency plan ke depan bila mana hal yang serupa terjadi lagi, walaupun kita semua berdoa supaya tidak. Nah, bagaimana kira-kira rencana kita untuk ke depan daripada potensi pemuda sebagai mitra dari Komisi 1, mitra dari pertahanan dan keamanan juga, untuk menciptakan situasi yang kondusif dan supaya berperan dalam rencana kontingensi jangka panjang yang bertahan guncangan, kira-kira begitu. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Jai. Kemudian satu lagi Bu Mutia ya. Kita tampung dulu 3. Jadi ini satu lagi ada yang sudah standby ini, Bang Farid Hadiaman. Ya, silakan Bang. Halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Pak perkenalkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Farid. Saya di Azerbaijan. Mungkin tidak ada yang tahu di mana. Saya udah pernah ke sana, Mas. Oh, tahun berapa Bu ya? Tahun berapa ya? Dubesnya masih Pak ini yang dari P3, Pak Husnan. Ya. Pak Husnan masih di sini ya. Oh, masih ya? Ya sih, kan mau pulang 2 minggu lagi nih. Oke. Iya, terima kasih kesempatannya Bu Mutia juga atas sharingnya. Cuman ada 2 sih yang saya pengen soroti. Pertanyaan mungkin atau diskusi open end question. Pertama mengenai remitan. Jadi saya setuju diaspora memang menyumbang banyak ya untuk Indonesia dalam hal remitan. Dan memang negara-negara maju seperti Jerman pun Prancis remitannya sangat tinggi ya, negara maju.
Hanya yang menjadi sorotan saya itu mungkin istilahnya adalah high net worth individuals. Jadi berdasarkan data, saya perhatikan Indonesia, high net worth individual dari Indonesia, itu yang punya kekayaan $1 million, itu tahun 2017 itu meningkat menjadi 2.000 orang outflow keluar dari Indonesia. Dan ini concerning buat saya. Sementara Pak Jokowi bilang, oke, we want to have 2045 negara maju. Jadi bagaimana nih secara dari sisi diplomasi mungkin apa yang harus diperbaiki? Mungkin itu pertanyaannya pertama. Kemudian yang kedua, program mungkin sekarang ada diaspora bonds. Kebetulan saya menjabat juga ketua diaspora di sini. Saya dengan Pak Dino juga kita ada gerakan diaspora family to family untuk membantu yang terdampak COVID-19. Hanya yang saya sorotin di sini mengenai diaspora bond. Jadi sayangnya Kemenlu dan Kemenlu dengan Kemenku mungkin ya tidak ada koordinasi. Iya. Jadi banyak sekali seolah-olah kita mengerti maksudnya inisiatifnya untuk membawa modal equity ya. Dipersingkat Bang ya. Iya. Nah itu cuman menurut saya kenapa sosialisnya kurang berhasil gitu sehingga tidak ada koordinasi, soalnya tidak koordinasi antar Kemenko dengan. Iya, oke. Sudah ditangkap Bu ya. Baik, terima kasih para penanya. Kita langsung persilakan Ibu Mutia Hafid untuk menanggapi. Silakan Bu Mutia. Ya, apa tadi ya? Kenapa terjun ke politik? Tapi mungkin dulu saya ingin cerita, saya ingin menanggapi bahwa memang kita perlu ada dan kalau belum ada memang harus disiapkan ya. Saya melihat yang kegiatan-kegiatan diaspora, seminar dan lain-lain itu kok ya belum efektif. Saya nggak tahu apa teman-teman ikut apa enggak. Saya beberapa kali juga diundang, datang ada yang Pak Dino, kemudian ya kan sempat buat acara di Jakarta. Secara gagasan besarnya bagus, tapi memang yang paling utama adalah bagaimana wadahnya supaya kemudian ide-ide dan kemampuan-kemampuan luar biasa dari teman-teman diaspora kita itu bisa terakomodir dengan baik. Nah, Lemhanas sebetulnya bisa jadi salah satunya nih Mas J. Ya, jadi berbagai ilmu yang dimiliki oleh teman-teman diaspora itu bisa ditampung di Lemhanas. Cuma nanti kita mungkin buat khusus, belum kebayang namanya, tapi di Lemhanas bisa jadi nanti ada bagian yang menampung keilmuan atau success story atau temuan-temuan dari masyarakat Indonesia di luar negeri yang bisa dipakai atau diaplikasikan di Indonesia. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi sebetulnya. Saya baru kepikir karena Mas J bicara tadi dari Lemhanas. Kemudian saya jadi sepakat intinya bahwa harus ada wadahnya. Ini kalau buat update mungkin teman-teman di sini apa sudah dengar Komcat, Komduk ya, komponen cadangan, komponen pendukung itu sekarang kan undang-undangnya sudah lahir itu di era periode lalu dan di masa sidang terakhir, jadi di ujung sekali dari periode DPR yang lalu, kebetulan saya juga di Komisi 1, jadi undang-undangnya sudah ada, tinggal bagaimana kita merekrut komponen cadangan dan komponen pendukung untuk dimasukkan secara resmi ke dalam Komcat dan Komduk. Jadi untuk gambaran Bapak Ibu, kita sadar bahwa pendekatan militer saja, komponen utama TNI itu dalam pergerakan perang model kekinian nggak akan bisa menang hanya dengan pendekatan seperti itu. Jadi kita perlu komponen cadangan, misalnya yang berisi dari dokter-dokter yang memang ahli di bidangnya. Tadi ada yang paham mengenai penyakit-penyakit menular dan lain-lain. Ini sebagai contoh. Hanya memang yang baru jadi undang-undangnya, teknis perekrutan dan lain-lain itu masih kita bahas dan juga masih di pemerintah juga kemarin kami dengar sedang bahas antar kementerian gitu ya, bagaimana cara merekrut, karena kita nggak mau juga Komcat itu nanti dipakai oleh masyarakat sebagai bentuk, misalnya terutama bukan yang ini ya,
karena kan nanti ada Komcat yang berdasarkan ilmu profesi, tapi ada Komcat juga yang bukan dari ilmu profesi, tapi memang yang juga kita perlukan untuk membantu kekuatan. Nah, khawatir nanti jadi disalahgunakan dan lain-lain. Jadi kita sedang memikirkan bagaimana cara rekrutmen yang tepat untuk Komcat dan juga Komduk. Nah, Lemhanas dan Wantanas juga termasuk lembaga-lembaga yang membantu mengkaji bagaimana cara yang tepat. Kemudian Mas Farid di Azerbaijan, jadi saya pernah ke sana dan ada mahasiswi dari Azerbaijan yang ikut dengan saya sebagai anak magang di DPR RI dan juga ke dapil saya di Sumatera Utara ya, jadi cukup akrab dengan Azerbaijan karena selain pernah ke sana ada juga tim saya yang dari Azerbaijan tapi sekarang sudah kembali ke negaranya. Jadi betul diaspora Bonn ini saya sudah dijelaskan oleh Kemenlu, tapi sepertinya belum berjalan. Ada juga nanti yang sebetulnya disiapkan oleh pemerintah namanya prakerja. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu di sini sempat dengar kemarin ramai tentang prakerja yang awal sekali didesain, memang sekarang karena COVID terjadi perubahan desain, tapi pada awalnya itu untuk mereka yang terkena PHK dan juga untuk PMI kita yang ada di luar negeri, sehingga mereka bisa upskilling dan diharapkan kesejahteraan di negaranya meningkat dengan adanya upskilling tersebut. Tapi kemudian datang COVID sehingga ini dialihkan dan disebutnya sebagian untuk semi bansos begitu ya. Meskipun yang memang daftar itu 80%, kemarin dari survei menunjukkan bahwa 80% yang daftar di prakerja itu memang orang yang sudah tidak bekerja lagi. Jadi kedepannya kita harapkan demikian. Jadi diaspora Bonn saya pahami juga memang sekarang belum jalan dengan kondisi seperti ini, tapi nanti memang kita harapkan dari Kemenlu dan Kemenq, apalagi sudah disebutkan, dicanangkan ya, sudah merupakan janji kepada teman-teman diaspora, ini betul-betul harus bisa diwujudkan oleh pemerintah. Tentang high network individual yang kemudian menjadi outflow, memang ini pro kontra. Bapak Ibu, saya tahu mungkin dari kalangan akademisi juga ada masukan yang pro juga banyak, yang kontra juga banyak. Tapi salah satu tujuan dari RUU Cipta Kerja dengan kemudahan investasi adalah untuk ini. Karena kita bersaing dengan negara seperti Vietnam yang berhasil menggrab lebih banyak investasi dan menarik lebih banyak orang masuk gitu ya, sehingga memang diperlukan satu terobosan hukum yang juga bisa membuat terutama nanti ini sebetulnya sudah direncanakan sebelum COVID, tapi pasca COVID di mana kemungkinan ada perusahaan-perusahaan besar yang menarik atau tidak lagi berinvestasi di satu negara, ini menjadi penting bagaimana Indonesia itu tidak tertinggal dalam kerangka pola menata ulang industri-industri dan investasi-investasi di dunia gitu. Jadi kemudahan investasi itu bagi saya sebuah keniscayaan dan keharusan untuk kita lakukan, tinggal bagaimana memproteksi national interest-nya juga tentu harus terjaga. Terakhir yang tentang kenapa pilih di politik, saya bilang nih ke teman-teman angkatan 2020 yang sekarang katanya dibilang angkatan virus, angkatan corona, terus kemudian jadi galau lah. Kita kebetulan mungkin Mas Santo juga merasakan karena saya lulusnya berdekatan dengan Krismon, kita waktu itu angkatan Krismon disebutnya. Terus cari kerja juga susah, sama susahnya gitu. Dan sebagai bentuk adaptasi saya ketika itu, adaptasinya sih nggak dipaksa banget ya, bukan karena tidak mampu mencari kerja di bidang industri, saya sebetulnya belum pernah mencoba, tapi karena kan saya manufacturing, jadi banyak sesungguhnya di industri manufaktur gitu. Tapi ketika itu saya sudah sadar sendiri bahwa pasti sulit. Kalaupun ada, pasti industri manufakturnya tidak seperti yang saya banyak lihat ketika saya kuliah di Australia. Tidak sesuai ekspektasi dan lain-lain. Nah, at the same time, ketika itu kan Indonesia sedang membangun reformasi, pers lagi dikuatkan, ya kita adaptasi aja. Sayang sih ya sebenarnya udah kuliah capek-capek ambil teknik, tapi ya itulah manusia, kita beradaptasi terhadap kebutuhan zaman, dan ketika itu yang diperlukan sekali adalah pers, karena waktu itu kan saya masuk Metro ketika Metro lahir, belum ada TV One, belum ada TV-TV yang baru, jadi masih pemain-pemain lama di era Orde Baru saja yang ada ketika itu. Jadi
Itu adaptasi saya. Nah, adaptasi berikutnya masuk politik karena waktu itu perempuannya masih sedikit. Lalu juga pada dasarnya saya memang masuk jurnalis karena ingin berperan di dalam era reformasi. Tapi kan setelah tahun 2009 itu kita sudah cukup ajak di bidang reformasi. Jadi saya pikir tugas saya di kejurnalisan sudah selesai. Tinggal mencari yang lain yang seperti apa. Nah, kebetulan ada yang tawarin, jadi kayak air mengalir aja. Kebetulan ada yang tawarin, terus saya juga sedang berpikir untuk melakukan adaptasi lebih lanjut terhadap kebutuhan yang ada. Dan waktu itu yang dibutuhkan perempuan, karena kan belum lama baru diterapkan 30% perempuan itu, Mas. Jadi kalau nggak ada undang-undang itu, mungkin juga saya tidak akan ditawarin. Nah, dan mungkin juga saya tidak perlu bergabung gitu, tapi karena memang ada kebutuhan lebih banyak perempuan, jadinya saya bergabung ke politik dan sampai hari ini gitu. Dari tahun 2008-2009. Itu mungkin Mas Anto. Ya, terima kasih Bu Mutia. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya acara kita hari ini disiarkan langsung oleh Suara Indonesia. Jadi bisa dilihat, bisa melalui aplikasi di Celoteh Anak Negeri ya. Jadi bisa mulai dari Sabang sampai Maroke, mulai utara sampai selatan, dan seluruh seluruh diaspora di dunia ini bisa mengikuti acara kita ini, Bu Mutia. Kemudian selain itu juga saat ini juga kita ada kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Mistam. Dia adalah Ketua Dewan Pengawas RRI. Ya, tadi saya belum lihat mitra kerja ini. Kemudian juga ada Pak Aris Widomoko sudah bergabung dengan kita, yaitu Ketua LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Kemudian juga Dirut Suara Sidoarjo di Jawa Timur. Kami ucapkan selamat datang ya. Kita lanjutkan Bu Mutia. Ini mungkin agak sedikit ini ya, dari suara-suara akar rumput ya. Sebenarnya Bu, DPR itu memikirkan negara atau tidak ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Kemudian karena bagaimana ya? Mungkin kami maklum Bu, kami ini petani, nelayan dan lain sebagainya ini kan. Mahasiswa saya, anak-anak peran lain itu sepertinya tidak ada yang memikirkan mereka-mereka yang berada di 3T misalnya, wilayah tertinggal, terluar dan termiskin. Nah, itu bagaimana ya peran DPR untuk menyentuh hak dan hak-hak mereka terkait tentang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, terkait dengan keamanan dan sebagainya ya. Mungkin Ibu bisa memberi gambaran secara umum DPR secara umum. Kemudian yang kedua Ibu begini, Komisi 1 itu sebenarnya apa sih Ibu bidang tupoksinya? Mungkin bagi teman-teman yang di pedalaman, ini kita kan diikuti juga Bu dengan anak-anak dusun kampung ya di seluruh Indonesia ini menyaksikan. Jadi kira-kira tupoksi Komisi 1 DPR itu apa Bu kira-kira? Nah, mungkin 2 pertanyaan ini Bu yang bisa langsung aja biar cepat. Jadi tupoksi Komisi 1, saya tadi nggak tahu ini didengarkan juga oleh masyarakat, jadi nggak jelasin. Tapi kurang lebih pertahanan ya, Komisi 1 tuh bidang pertahanan, kemudian bidang intelijen, kemudian komunikasi dan informatika, luar negeri, di bawahnya juga ada lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI, kemudian ada lembaga-lembaga seperti Lemhanas, Wantanas. Kalau sempat dengar yang rame-rame ketika ada pelanggaran wilayah hak berdaulat kita di Laut Natuna Utara, jadi keamanan laut melalui Bakamla juga di bawah Komisi 1. Satu lagi Badan Siber Nasional juga di bawah Komisi 1 atau di dalam pengawasan kami di Komisi 1. Jadi memang kalau dilihat skopnya luas sekali gitu Komisi 1 dan ya beragam sekali, karena mungkin dulu ketika awalnya ditentukan ini kan sudah peninggalan lama ya. Kominfo-nya masih ya seperti Kementerian Penerangan gitu ya. Tapi kan sekarang seluruhnya ada di Kominfo, digitalisasi, televisi, radio dan lain-lain. Jadi ini menjadi sangat luas dan ya pastilah kita mikirin negara ya, kalau enggak kita kalau rapat dasarnya apa? Karena kalau setiap rapat itu kan dasarnya undang-undang. Kalau kita sedang membahas mengenai produk legislasi, tapi juga kita melakukan pengawasan dan juga melakukan rapat-rapat yang terkait dengan
budgeting. Sebagaimana teman-teman tahu atau mengikuti beritanya kan kemarin ada usulan-usulan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah terutama terkait dengan COVID. Jadi ada relokasi anggaran, ada refocusing anggaran, anggaran-anggaran yang dialihkan khusus untuk COVID. Itu semua tentu mendapat juga perhatian dan persetujuan dari DPR. Pengawasan bagaimana, misalnya kalau di Komisi 1 kan juga membawahi TNI, bagaimana distribusi Alkes dibantu oleh pesawat-pesawat TNI, bagaimana juga dalam nanti ini yang sedang ramai new normal, TNI dan Polri juga ikut dilibatkan. Tentu kita harus awasi mereka tetap profesional, persuasif gitu ya. Ada berapa jumlah pasukan yang diturunkan, akan turun di titik mana, itu semua dikonsultasikan juga kepada DPR, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan 3T, yang saya yakin di masing-masing komisi punya pendekatan yang berbeda-beda, tapi kalau di Komisi 1, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kita mendorong, dan memang sudah ada juga program pemerintah yang menyasar daerah-daerah 3T untuk diberikan akses atau perkaya dengan infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan akses internet itu menjadi hal yang bisa dirasakan juga di daerah 3T. PR-nya memang masih banyak, tapi kalau kita perhatikan, ya seperti kita bertemu hari ini, itu sampai sekarang saya cukup happy lah ya, belum saya tegur Kominfo-nya, karena menurut saya kita masih bisa melakukan banyak pertemuan melalui Zoom dan lain-lain, dengan koneksi yang cukup lumayan stabil gitu ya, itu satu. Padahal kan banyak sekali alih ya, mulai dari belajar di rumah, bahkan sebelumnya tausiah, pengajian-pengajian juga masuk ke melalui aplikasi-aplikasi seperti ini, dan kita harapkan dan kita selalu ingatkan bagaimana supaya saudara-saudara kita di 3T punya hak yang sama seperti kita, mereka juga bisa memperoleh informasi, akses terhadap informasi juga harus merata, karena informasi hak asasi, informasi bisa menyelamatkan nyawa, informasi bisa membantu kita terhadap akses pekerjaan yang lebih baik dan lain-lain, dan itu haknya setiap warga negara. Gitu. Iya, terima kasih Bu Mutia. Tadi terkait tentang ternyata cakupan dari Komisi 1 itu cukup luas ya. Tadi bidang siber tadi Bu ya, kemudian keamanan, pertahanan dan sebagainya. Jadi saya teringat kemarin itu saya memberi pelatihan tentang forensik. Kebetulan saya baru dari MIT Amerika. Jadi ilmu yang saya sampaikan itu, ilmu yang saya bawa itu saya transfer ke teman-teman, termasuk tadi peserta yang pelatihan kemarin itu adalah dari Badan Siber Negara ya, seperti itu ya, Badan Siber apa begitu, ada 3 orang. Tentang bagaimana mengidentifikasi hoax dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin salah satu yang disampaikan oleh Bang Ananda Trianovanto tadi, bahwasanya kontribusi diaspora, artinya dengan ilmu-ilmu yang sudah diserap di luar negeri ini bisa ditransfer dalam beragam event ya, misalnya dalam pelatihan, bukan hanya di bidang untuk dunia akademisi, tapi juga kepada para praktisi ya. Mungkin itu saya ingin menyampaikan Bu, kita hadir saat ini Ibu Dewi Wahab, staf ahli diaspora masyarakat Indonesia luar negeri dari Kementerian Luar Negeri, staf ahli, beliau ini adalah staf ahli bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Berikutnya kita persilakan dulu Pak Mistam, mungkin ada yang mau disampaikan 1 atau 2 menit. Pak Mistam, silakan dibuka mic-nya ke Kepala Diwas RRI. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Mutia, ya. Saya kalau panggil itu lebih baik Mbak Mutia gitu ya. Ya, monggo silakan. Kalau saya panggil Ibu itu kayaknya kok sepuh banget gitu ya. Karena saya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia tadi itu sangat luar biasa, menginspirasi kita semuanya, terutama kawan-kawan yang di Jalar, di jaringan kita. Dan saya kira apa yang sampaikan cerita Bu Mutia selaku suasana Airaksana yang kemudian sehingga hiruk pikuknya itu bagaimana, nuansa hatinya bagaimana. Ya ini kan seorang jurnalis yang berani menghadapi situasi yang seperti itu.
Saya seorang jurnalis pun kalau menghadapi sesuatu yang seperti itu mungkin dredeg juga, Mas. Ya, wajar gitu kan saya selaku manusia. Tapi Mbak Mutia ini waktu saya lihat waktu di Metro juga saat itu, beliaunya dengan ya gimana ya, elegan, dengan tenang menghadapi sesuatu. Saya sudah melihat bahwa seorang Mutia Hafid ini menjadi seorang leader yang bagus, yang menjadi inspirasi kita gitu loh. Meskipun usianya lebih tua saya, Mas, tapi beliaunya inilah guru saya termasuk, Mas. Jadi saya kira perlu kita jadikan inspirasi untuk kita bersama, wawasan-wawasannya agar kita ya menambahlah sesuatu untuk kehidupan yang lebih matang lagi. Dan perlu diketahui oleh Ibu Mutia bahwa kenapa ini ada program Celoteh Anak Negeri di Gerakan Bagi Negeri, kemudian bersama kawan-kawan Jalar di Kemataat, ini tidak lain dan tidak bukan karena ada rasa keinginan kawan-kawan di Jalar ini ingin mengamplifikasi nilai positif ya kepada anak bangsa Indonesia. Ada keinginan yang sangat besar sekali kawan-kawan ini memberikan aktualisasinya bidang keilmuannya yang bisa diterapkan di Indonesia. Nah, kita selaku bersama kawan-kawan di Gerakan Bagi Negeri ini menangkap sesuatu yang positif ini sehingga terjalinlah yang harmonis, komunikasi yang harmonis antara Gerakan Bagi Negeri, kemudian jaringan alumni luar negeri dan Kemataat ini. Ini yang perlu diketahui oleh Ibu Mutia sehingga insya Allah gerakan ini akan bergulir terus dan akan mengenlighten masyarakat Indonesia. Saya kira itu Mas Santo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mistam, Kepala Diwas RRI. Bapak Ibu peserta sahabat semua yang berada di ruangan Zoom kita ini, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, di benua Asia, Eropa, Amerika, dan Australia, lengkap ini semua ya. Nah, tapi kita dibatasi oleh waktu, jadi mohon maaf sekali. Mungkin di lain waktu kita akan menyelenggarakan event-event berikutnya yang mengundang Ibu Mutia. Mudah-mudahan Bu Mutia masih bersedia bersama kita di acara-acara diskusi lanjutannya. Baik Ibu Mutia, mungkin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Mistam dan mungkin ada juga yang ingin disampaikan Ibu Mutia sekaligus dengan closing statement-nya Bu Mutia ya. Ya, mohon maaf Mas Santo karena memang waktunya terbatas. Tapi nggak cuma saya sih, kita semua sih saya rasa juga pasti Bapak Ibu di sini juga ada keterbatasan waktu ya. Jadi mungkin menjawab sedikit dari Pak Mistam, ini mitra kita, Pak Mistam sekarang punya peran besar karena tentu mengawasi RRI sebuah lembaga publik, lembaga penyiaran publik yang menjadi bagian dari sejarah lahirnya bangsa inilah ya, karena pertama kita merdeka juga disiarkannya oleh RRI gitu. Nah, kalau yang Irak, terpanjang ya, perlu saya sih sendiri, tapi kurang lebih yang saya belajar dari Irak mungkin gini, waktu itu saya masih muda, 20-an ya, 20 tahunan, lupa saya 23, kalau nggak salah, kurang lebih. Dan ya beda ya antara saya dulu dengan sekarang. Kalau sekarang saya disuruh ke Irak lagi, mungkin saya mikir. Dulu saya disuruh ke Irak, saya langsung berangkat dengan bahagia dan bangga hati gitu, karena ditunjuk untuk berangkat ke Irak. Jadi memang jurnalis itu luar biasa dan saya selalu menaruh hormat kalau di sini ada teman-teman jurnalis ataupun background jurnalis, saya selalu menaruh hormat kepada teman-teman jurnalis karena memang dedikasi yang dimiliki luar biasa. Dan karena itu saya juga cukup sedih dengan melihatnya banyak informasi hoax saat ini yang sebetulnya pencederaan terhadap profesi jurnalistik karena orang begitu sulitnya mencari informasi, bahkan sampai banyak generasi sebelum kita di bidang jurnalistik yang sampai mau mengorbankan nyawa dan lain-lain ya, tapi kemudian dihantam dan dirusak dalam tanda kutip dengan banyaknya berita-berita hoax yang seolah wartawan itu bagian dari penciptaan dari berita-berita hoax, padahal tidak, dan semangat awal dari profesi ini tidak demikian. Jadi itu mungkin pesan, karena ini juga didengarkan oleh banyak anak-anak mahasiswa mungkin, itu sekedar pengingat saja. Nah, waktu di Irak juga begitu, pengen tahu, jadi waktu itu keputusan berangkat karena
berita-berita dari Irak waktu itu kita dapatnya dari APTN, Associated Press Television Network, yang sebagian besar adalah tentu suara dari asing gitu ya. Maka tempat kami bekerja ketika itu merasa perlu mengirimkan reporter untuk melihat langsung, karena belum ada negara dari bahkan Asia ya, sebelum saya itu kalau nggak salah dari Asia, terakhir dari Jepang, kemudian diculik dan akhirnya tidak ada lagi yang mengirimkan. Tapi kita perlu dari suara negara Indonesia yang populasi terbesarnya adalah Muslim, sehingga kita juga ingin melihat apa yang sesungguhnya terjadi di Irak. Saya sempat liputan 10 hari sebelum disandra, dan memang selama 10 hari itu menegangkan karena tentara Amerika dan pasukan polisi ketika itu di mana-mana. Jadi ketika kita di jalan pun mobil kalau cepat sedikit atau terlalu dekat sedikit ditembak. Jadi saya sempat merasakan itu. Jadi sebetulnya menegangkannya bukan ketika disandra aja, tapi yang teringat oleh masyarakat adalah ketika disandra. Di Sandra saya belajar banyak tentang gerakan-gerakan perlawanan yang menamakan dirinya Mujahidin, ya, Jais al-Mujahidin ketika itu. Saya belajar pasrah, belajar ikhlas. Pasrahnya bukan karena kita manusia dengan iman yang tinggi, tapi pasrahnya karena tidak ada pilihan. Mau bagaimana lagi gitu ya. Yang nyandra orang yang besar-besar kan, orang Arab pakai senjata di tengah gurun, jadi nggak ada pilihan lain kecuali pasrah. Tidak ada pilihan lain kecuali banyak doa. Kemudian tidak ada pilihan lain kecuali ikhlas, karena mau melawan juga kita sudah tahu kita tidak bisa melawan. Ternyata karena 3 itu ya, ikhlas, pasrah, satu lagi ya, ya menerima lah ya, dari situ justru ada solusi gitu ya, dan akhirnya kita malah dikasih ya keluar, dibebaskan. Dengan sebagian besar 50% lebih wartawan yang disandra dihukum mati, ya kita bersyukur sekali luar biasa bahwa kita dibebaskan. Kalau ada yang bilang orang Indonesia jadi pasti dibebaskan, nggak juga, karena waktu itu kan di sana juga Muslimnya terbagi antara Sunni, Syiah, dan saling curiga yang memang sangat tinggi, sehingga tidak lagi melihat apa Anda Muslim, jadi Anda adalah kawan saya, dan lain-lain. Tidak demikian. Mereka betul-betul melihat orang-orangnya, dan ketika itu ya mungkin karena kita pasrah, dia juga bingung kali ya orang disandra, tapi itu yang disandra sama saya, kameramen saya tuh sempat cuci-cuci gelas, bersihin gua, kami kan disandra di gua. Itu ada ceritanya di buku 168 jam disandra itu ya? 168 jam dalam sandra, sehingga akhirnya kita bisa berburu buku itu ya? Ya, tapi sekarang harus pesan karena sudah dicetaknya sudah cukup lama. Jadi gimana cara mendapatkannya ini, Bu? Kabarin aja sama panitia, nanti kami beritahu kemana ini. Ya. Jadi itu sih paling, tapi dari situ ya belajar mencoba untuk selalu rendah hati, karena memang ya ternyata ada kuasa yang lebih tinggi dari kita, dan ada rencana yang lebih baik dari yang kita rencanakan. Jadi waktu itu sudah rencana mau liput ini itu gitu, tapi ya ada rencana yang lebih baik dari yang manusia atau kita rencanakan. Nah, kaitannya dengan teman-teman di Jalar, gerakan bersama kita kuat, gerakan bagimu negeri adalah supaya selalu semangat gitu. Tadi kan salah satu poin utama dari pertemuan ini adalah perlunya wadah. Nah, mungkin Jalar, gerakan bersama kita kuat, dan gerakan bagimu negeri ini bisa menjadi wadah awal lah. Tapi saya harap nggak cuma berhenti di sini. Kalau berhenti di sini kan hanya sebatas kajian, sosialisasi, tapi harus ada link juga kepada pemerintah gitu ya, atau kementerian-kementerian terkait, sehingga masukan atau ilmu-ilmu yang Bapak Ibu punya itu bisa tersalurkan secara konkret ke pemerintah. Jadi tetap semangat, memang kadang terasa dengan birokrasi yang kita punya, dan ini sedang dibenahi dengan digitalisasi ya. Digitalisasi kita harapkan bisa memangkas birokrasi yang ada di tanah air, sehingga masukan pun ke depan kita harapkan bisa disampaikan secara online gitu. Jadi meskipun melelahkan, saya tahu teman-teman yang ke DPR juga saya pahami banyak yang kadang merasa lelah gitu ya untuk memberi masukan, tapi pelan-pelan kita merubah cara kita bekerja, dan mudah-mudahan ke depan terus semangat, dan ke depan ini beberapa masukan-masukan yang baik bisa diadopsi, mungkin lebih konkret lagi nanti
produk-produk dari Jalar ini seperti apa ya. Jadi masukan-masukannya dan studi-studinya bisa lebih konkret lagi. Jadi ketika masuk di pemerintah tidak hanya sifatnya sebagai diskusi, tapi sudah dengan tulisan atau kajian yang konkret gitu. Mungkin itu dari saya, Mas Santo. Ya, terima kasih sekali Ibu Mutia. Ini kalau kita lanjutkan terus sampai maghrib ini nggak selesai-selesai nih, karena banyak kali yang ingin bertanya dengan Ibu. Kita lihat aja di chat itu, ya Allah, luar biasa sekali. Tapi karena waktu jualah yang membatasi kita, jadi saya mohon maaf ini kepada para peserta yang telah bergabung. Hampir tadi menyentuh 50 lebih peserta, kemudian juga di pemirsa di Suara. Kita punya jaringan radionya, Bu. Jadi sehingga bisa rakyat-rakyat Indonesia, para diaspora, dan mahasiswa, dosen, dan semua lapisan masyarakat bisa mendengarkan dan mengikuti diskusi kita hari ini. Cukup luar biasa yang telah disampaikan oleh Ibu Mutia Hafid, seorang jurnalis yang tidak semuanya sanggup mengikuti jejak beliau. Nanti kita sampaikan tentang tentang 160 jam di dalam Sandra, Bu ya. Nah, ini cukup menarik untuk mungkin kita akan membuat sesi khusus ya, mengupas bagaimana perjuangan seorang jurnalis sebagai pilar terdepan, garda terdepan untuk mendapatkan informasi teraktual dan terpercaya. Ini yang mungkin salah satu hal yang sangat saya garis bawahi, bahwa peran jurnalis itu sangat signifikan terkait tentang kestabilan keamanan saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Peran jurnalis ini bisa ada dua sisi mata pisau ini. Dia bisa memecah belah bangsa atau dia bisa mempersatukan bangsa dengan memilah berita-berita yang teraktual, terpercaya dan sebagainya, dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya tidak sanggup ini menyimpulkan apa yang telah disampaikan karena begitu luasnya yang telah disampaikan oleh Ibu Mutia sebagai narasumber kita, Ketua Komisi 1 DPR RI Republik Indonesia. Kami dari Panitia Jalar, Gemataat, dan GBN Gerakan Bagimu Negeri mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Mutia Hafid yang telah bersedia untuk menjadi narasumber di tengah kesibukan yang luar biasa. Dan tadi sebenarnya kita diinformasikan hanya 30 menit sampai 45 menit, tapi ternyata Ibu Mutia telah merelakan waktunya untuk kita sita bersama kita di sini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di Jalar, kemudian di Gemataat dan di GBN, dan juga media partner kita di Suara dan Radar TV Lampung. Semoga ini merupakan awal dari kerjasama kita ke depannya, dan kami harap juga Bu Mutia nanti bersedia untuk kita undang kembali ya, terkait tentang diskusi-diskusi menarik lainnya lagi. Baik, itu saja cukup dari kami, dari panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.